aku di sini. Kau lukai hati dan perasaan ini, tapi entah mengapa aku bisa memberikan maaf padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dairah. Saya mahasiswi jurusan akuntansi komputer dari kampus Institut Komputer Manajemen dan Informatika IKMI Rizkina yang beralamat Jalan Yosudarso Plaza Cikarang Blok A4 46 Cikarang Bekasi. IKMI Rizkina merupakan wahana tempat meditasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen dan manajemen IKMI, yaitu perkembangan potensi SGM di Kota Cikarang Bekasi khususnya. Mahasiswa-mahasiswi di sini sangat segmentif, yaitu para karyawan kontrak atau karyawan tetap, kelas shift, bahkan long shift. IKMI Rizkina sebagai lembaga pendidikan memiliki misi ke depan, yaitu menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2012. Dan adapun misi dari IKMI Rizkina yaitu menghasilkan kelulusan yang agamis, berkarakter dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa internship menjadi AMD berijazah diploma hanya 2 tahun plus, dengan moto kuliah singkat, berkualitas, dan biaya bisa diangsur. IKMI Rizkina berusaha mencetak para ahli media yang handal dengan efisiensi waktu dan biaya kuliah, dengan kualitas pembelajaran yang memadai, dengan mengedepankan fleksibilitas waktu tinggi, sangat cocok untuk para karyawan yang ingin memajukan karir dan mengatur pola pikir. IKMI Rizkina mengadakan kelas malam bagi para karyawan atau mahasiswa-mahasiswi yang kerja pada pagi hari atau siang hari, dan kelas pagi untuk para karyawan yang bekerja shift 3 atau malam hari. Serta diadakan kelas eksekutif Sabtu Minggu bagi para mahasiswa-mahasiswi yang jarak kerjanya jauh dari kampus. Ada 3 jurusan yang bisa diambil dengan mengacu pada ahli teknologi. Yang pertama, teknik informatika dengan ilmu teknik informasi yang diberikan diharapkan para lulusan bisa bersaing dengan para ahli-ahli internasional dan para programmer handal dan kemajuan teknologi ahli komputer. Yang kedua, sistem informasi analisis programmer memiliki kedepankan jurusan ini dalam diharapkan dapat menciptakan para analisis sistem yang handal untuk kemajuan teknologi komputer di Indonesia tingkat internasional. Yang ketiga, akuntansi komputer
Dengan semakin majunya teknologi, maka ilmu akuntansi pun akan mengikuti, akan lebih dimudahkan dengan ilmu komputer agar tercipta keakuratan data dalam akuntansi. Ada beberapa kegiatan di kampus IKMI Rizkina yang berhubungan untuk kemajuan mahasiswa dan mahasiswi dalam hal ilmu komputer, berorganisasi, dan meningkatkan pemahaman agama. Di antaranya yang pertama, ICT adalah wadah bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk belajar dan saling berbagi ilmu atau sharing ilmu komputer. Semua mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan mengikuti grup tersebut. Semua mahasiswa-mahasiswi dengan mendaftarkan terlebih dahulu kepada pengurus tanpa dipungut biaya. Yang kedua, LDK, Lembaga Dakwah Kampus IKMI Rizkina, yaitu wadah serta organisasi mahasiswa-mahasiswi dalam bidang dakwah Islamiyah. Dengan adanya organisasi ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi IKMI Rizkina menjadi umat Islam yang cerdas dengan kadar iman yang tinggi. Demikian sekilas mengenai kampus saya, IKMI Rizkina. Saudara-saudara sebangsa setanah air, melalui sebuah momen yang sangat tepat ini, perkenankan saya menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Namun sebelumnya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahannya, sehingga kita masih bisa dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Adapun judul yang akan saya bawakan adalah pengaruh sikap inovasi dalam keberhasilan berwirausaha. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama tentang motivasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for Entrepreneurial Research dalam Zimmer dan Scarborough tahun 1998 menemukan 69% siswa menengah atas ingin mulai menjalankan usaha sendiri. Motivasi utamanya adalah their own bosses. Yang penjelasan yang kedua, usia. Menurut National Federation of Independent Business Washington, usia saat seseorang memulai usaha sendiri adalah sebagai berikut. Dalam Zimmer dan Scarborough pada tahun 1998, usia kronologi bervariasi. Ronstein dalam Style pada tahun 1991 menyatakan bahwa kebanyakan wirausaha memulai usahanya antara 25 tahun sampai 30 tahun. Sementara Style pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa umumnya pria memulai usaha sendiri ketika berumur 30 tahun dan wanita pada usia 35 tahun. Harlock pada tahun 1991 berpendapat bahwa perkembangan karir berjalan seiring dengan perkembangan manusia. Setiap kelompok manusia memiliki ciri khas bila dikaitkan dengan perkembangan karir.
Ciri khas perkembangan karir menurut Harlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia dewasa awal. 18 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa awal sangat terkait dengan tugas perkembangan dalam hal membentuk keluarga dan pekerjaan. Ketika seseorang masuk dalam masa dewasa awal yang memiliki tugas pokok, yaitu memiliki bidang pekerjaan yang cocok dalam bakat, minat, dan faktor psikologis yang dimilikinya. Masih banyak orang dewasa muda yang bingung dengan pilihan karirnya. Situasi seperti ini bisa juga terjadi dalam wirausaha. Harlock pada tahun 1991 menyebut masa dewasa awal itu coba-coba untuk berkarir. Yang kedua, usia dewasa madya, usia 40 tahun sampai 60 tahun. Masa dewasa madya bercirikan keberhasilan dalam pekerjaan. Prestasi puncak pada usia ini juga bisa berlaku bagi wirausaha. Yang ketiga, usia dewasa akhir, yang artinya usia di atas 60 tahun. Pada masa ini orang mulai mengurangi kegiatan karirnya atau berhenti sama sekali. Mereka tinggal menikmati jerih payahnya selama bekerja dan mencurahkan perhatian pada kehidupan spiritual dan sosial. Pendapat Harlock senada dengan pendapat Stein pada tahun 1991 bahwa usia bisa terkait dengan keberhasilan. Bedanya, Harlock menekankan pada kemantapan karir, sedangkan Stein pada tahun 1991 menekankan bertambahnya pengalaman. Menurut Stein pada tahun 1991, usia bisa terkait dengan keberhasilan bila dihubungkan dengan lamanya seseorang menjadi wirausaha. Dengan bertambahnya pengalaman, ketika usia seseorang bertambah, maka usia memang terkait dengan keberhasilan. Penjelasan yang ketiga tentang pengalaman. Stein pada tahun 1991 berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan pengalaman bisnis sebelumnya. Menurut Hisrick dan Bruce dalam Style pada tahun 1991, wirausaha yang memiliki usaha maju saat ini bukanlah usaha pertama kali yang dimiliki. Pengalaman mengelola usaha bisa diperoleh sejak kecil karena pengusaha yang diberikan oleh orang tua yang berprofesi sebagai wirausaha. Menurut Stein pada tahun 1991, ada bukti kuat bahwa wirausaha memiliki orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis sebagai wirausaha. Menurut Duck et al. Dalam Style pada tahun 1991,
Wirausaha wirausaha yang berhasil adalah mereka yang dibesarkan oleh yang dibesarkan yang dibesarkan oleh orang tua yang juga wirausaha, karena mereka memiliki pengalaman luas dalam usaha. Haswell et al. Dalam Zimmer dan Scarborough pada tahun 1998 menyatakan bahwa alasan utama kegagalan usaha adalah kurangnya kemampuan manajerial dengan pengalaman. Wood dalam Zimmer dan Scarborough pada tahun 1998 juga menyatakan bahwa kurangnya pengalaman adalah salah satu penyebab kegagalan usaha. Dari pendapat dan penemuan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam mengelola usaha memberi pengaruh pada keberhasilan usaha skala kecil. Dengan demikian, tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan usaha bisa menjadi tolak ukur pengalaman dalam berusaha. Penelitian MC Beer dan Co. di Amerika Serikat pada usaha kecil dalam Zimmer dan Scarborough pada tahun 1998 menemukan 9 ciri wirausaha yang berhasil yang dibagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, bersifat proaktif, yaitu inisiatif yang tinggi dan asertif. Yang kedua, orientasi prestasi, yaitu melihat kesempatan dan bertindak langsung. Orientasi efisiensi, enakan pekerjaan dengan kualitas tinggi. Perencanaan yang disistematis, monitoring. Yang ketiga, komitmen dengan pihak lain, yaitu komitmen yang tinggi pada pekerjaan dan menyadari pentingnya hubungan bisnis yang mendasar. Yang berikutnya menjelaskan tentang inovasi. Pengertian dari inovasi. Everett M. Rogers dalam tahun 1983, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Stephen Robbins pada tahun 1994, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, gagasan baru, yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan yang kemungkinan atau dari suatu gagasan, pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. Yang kedua, produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang
ditindaklanjuti dengan berbagai cara atau aktivitas kajian serta penelitian dan percobaan sehingga kita melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan. Yang ketiga, upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan, improvement yang terus-menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya. Sedangkan menurut Damanpur pada tahun 1991, inovasi yang diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, antara lain yang pertama, administrative innovation adalah berhubungan dengan struktur organisasi dan proses administrasi yang secara tidak langsung berhubungan dan proses administrasi yang secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas dasar pekerjaan dari sebuah organisasi dan berhubungan secara langsung dengan manajemen perusahaan. Yang kedua, technical innovation adalah berhubungan dengan teknologi produk, jasa, dan proses produksi. Yang ketiga, produk innovation adalah produk atau jasa baru yang diperkenalkan pada pengguna luar atau karena kebutuhan pasar. Yang keempat, proses innovation adalah elemen baru yang diperkenalkan pada sebuah produk perusahaan atau operasi jasa, input, bahan baku, spesifikasi tugas, pekerjaan, dan inovasi dan peralatan yang digunakan untuk produk sebuah produk atau membuat jasa pelayanan. Radical innovation adalah yang kelima, radical innovation adalah dilakukan dalam skala besar, dilakukan oleh para ahli di bidang dan biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Inovasi radikal ini seringkali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Yang keenam, incremental innovation adalah inovasi yang bersifat rutin, bervariasi, dan instrumental. Proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Ciri inovasi berikut ini adalah ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi yang dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa.
Namun keinovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang sifat perubahan inovasi. Selain itu juga ada beberapa sifat perubahan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau substitution. Misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang kedua, perubahan alternation. Misalnya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar ditambah dengan tugas menjadi guru akademis, menjadi guru kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis. Yang ketiga, penambahan addition. Misalnya adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang keempat, penyusunan kembali. Misalnya upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata-mata pelajaran atau keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepangkatan, sistem pembinaan karir, baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif. Teknisi dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan. Yang kelima, penghapusan atau elimination. Contohnya upaya penghapusan mata-mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam. Penguatan atau reinforcement, misalnya upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan serta secara efektif dan efisien. Penjelasan yang selanjutnya, pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas menurut para ahli berbeda-beda, yaitu yang pertama, Utami Munandar pada tahun 1992. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, inovasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas atau berpikir kreatif atau berpikir divergen adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Secara operasional, kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, atau fleksibilitas dan orisinilitas dalam berpikir serta kemampuan untuk menglobalisasi atau mengembangkan, memperkaya, merinci,
suatu gagasan. Bill Myers mengungkapkan bahwa kreatif atau kreativitas adalah menemukan hal-hal yang luar biasa yang biasa di balik hal-hal yang tampak biasa. Selain itu, kreatif juga memiliki pengertian sebagai kemampuan dalam menemukan solusi baru dan bermanfaat. Slameto pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pengertian kreativitas berhubungan dengan penemuan suatu mengenai hal yang menghasilkan suatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku, bangunan, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan definisi kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dan kreatif sendiri menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru paling tidak untuk orang yang bersangkutan. Ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua hal atau lebih ide-ide secara langsung. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas berbeda dan memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan dengan produksi, kebaruan, dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produk atau adopsi, ide yang bermanfaat, dan implementasinya. Dalam penjelasan ini, secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan yang mencerminkan kelancaran yang serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, merinci suatu gagasan. Dalam bidang kreativitas, kemampuan mungkin membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Secara operasional, kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran keluasan dan orisinilitas dalam berpikir. Orisinilitas dan berpikir serta kemampuan untuk mengelaborisasi, mengembangkan, atau memperkaya, merinci suatu gagasan, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah sebelumnya. Dan kreatif sendiri menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru paling tidak melibatkan sebuah usaha penggabungan dua hal atau lebih secara langsung. Oleh karena itu, kreativitas berbeda dengan memiliki batasan yang tegas. Penambahan atau misalnya adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Penyusunan kembali, misalnya upaya menyusun kembali susunan peralatan
menyusun kembali komposisi serta ukuran dan adanya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata pelajaran, keseluruhan sistem pengajaran, sistem pembinaan karir baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif. Berikut tentang pelajaran tentang kewirausahaan bagi para mahasiswa atau anak sekolah untuk belajar lebih baik, atau yang upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam pemudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. Dalam pengertian ini semua mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah untuk dipelajari tentang belajar adanya kewirausahaan atau berusaha untuk mengembangkan karirnya yang telah diajukan atau bahkan yang semangat untuk berkarya sendiri, baik dalam bidang usaha maupun dalam bidang kita belajar untuk kemajuan. Secara operasional, kreativitas mungkin dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran dalam fleksibilitas dan orisinilitas dalam berpikir, serta bisa mengeksplorasikan atau mengembangkan, memperkaya, merinci suatu gagasan. Jadi dapat disimpulkan definisi kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dan kreatif sendiri menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru paling tidak untuk orang yang bersangkutan. Ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua hal atau lebih ide-ide secara langsung. Oleh karena itu inovasi dan kreativitas berbeda dan memiliki batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat dan implementasinya. Cukup presentasi dari saya. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.